kemudian di bawahnya itu ada form. Ini nanti melengkapi yang PHP kemarin. Kemudian ini ada grafik, gambar ya. Kemudian ada HTML media. Ini API. API itu nanti digunakan untuk mengambil source code dari tempat lain. Biasanya ini kita butuh. Kalau ini kayak semacam geolocation, saya tunjukkan dulu ya. HTML geolocation API ini, APA, itu digunakan untuk mengetahui posisi dari user. Biasanya kan kita menggunakan Google Map ya. Teman-teman mungkin lihat beberapa aplikasi seperti apa namanya? Seperti Gojek, Grab, Shopee itu yang sering kita pakai ya. Mereka kan menggunakan map. Nah, mapnya itu mereka nggak bikin sendiri, tapi mapnya itu mereka hanya menggunakan API dari eh, Google Map-nya si Google, punya Google, Gmap-nya Google gitu. Jadi mereka nggak bikin sendiri. Kalau bikin sendiri ya tetap biayanya akan lebih besar. Oke, ini geolocation, kemudian bawah ini ada examples, ini kayaknya nanti nggak kita sentuh, sama reference. Oke, kita lanjut ke sini, HTML tutorial. HTML is the standard markup language for web page. Jadi dia itu digunakan untuk markup ya, markup. Jadi untuk sebuah tempatnya. With HTML you can create your own website. Jadi dengan HTML ini kita dapat melihat, membuat website kita sendiri. Easy to learn. Nah itu di sini study our free HTML tutorial. Di sini ada video tutorialnya. Kalian bisa lihat. Easy learn. Jadi HTML itu mudah digunakan. Ini contohnya. Contohnya seperti ini. Doc type, HTML, heart, title, heart, body, kemudian ada heading 1, ada paragraf, ada body, ada HTML. Nah, doc type ini menjelaskan kalau dia itu basicnya itu apa namanya, HTML5 kayak gitu. Terus nanti tampilannya ada di samping. Oke, kita coba. Kita coba apa namanya? Eksekusi menggunakan Sublime Text kalau saya. Nah, doc type. Tulisannya kelihatan ya, nggak kurang besar ya. Sebentar, ini besarin teksnya gimana? Oh, ini teks. Teks. Mungkin udah kelihatan gitu. Oke, kita save dulu biar warnanya berubah. Karena ini itu basicnya tidak usah menggunakan server base, itu kita simpan di mana aja boleh. Tapi karena ini perkuliahan biar nggak lari kemana-mana, kita jadikan satu aja, pemrograman web. Ini latihan pertama gitu ya, latihan pertama HTML. Nah, dia udah berubah. Doc type HTML ini dia itu menjelaskan bahwa dia itu HTML5. Oke, kemudian untuk penulisan HTML
kita itu harus menulis seperti ini ya untuk membukanya. Kalau di apa namanya di Sublime Text mereka akan langsung dapat apa namanya bagan seperti ini ya. Jadi yang atas ini kita hapus yang kita bikin tadi. Nah, kita pisahkan. Nah, di sini HTML sama ya kayak PHP. HTML ini harus ditutup dengan ini. HTML. Kemudian heart di sini ini juga harus ditutup oleh heart. Kemudian title juga harus ditutup oleh title. Kemudian ini body ini juga ditutup dengan body. Ada slashnya. Nah, body ini digunakan untuk membangun nanti website kita seperti apa gitu. Oke, kita coba di sini kita ketikkan title. Kalian pasti sudah paham title. Title itu biasanya yang ada di atas itu. Pemrograman web 1. Nah, seperti ini. Kemudian di body kita tadi kan pakai heading 1 ya. Di sini kan udah banyak ini heading 1. Nah, otomatis dia akan langsung muncul seperti itu, heading 1. Pemrograman web 1. Kemudian bawahnya kita pakai heading berapa? Heading 2, heading 3, 4, 5 itu misal heading 6. Katakanlah kita pakai heading 4 ya, heading 4. Kelas pemrograman teknik informatika. Oke, seperti ini. Ini sudah selesai. Kita save. Langsung bisa di open dari sini enggak? Oh, enggak bisa. Kita save ya. Kita buka dulu. Tadi kita simpan di ini ada di quick access. Nah, dia muncul di sini. Wah, jelek. Kita pakai yang lain. Open with kita menggunakan Firefox atau Chrome. Kita pakai Firefox aja. Nah, di sini pemrograman web 1 kelas pemrograman teknik informatika. Nah, seperti itu. Saya share screen dulu. Maaf. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini pemrograman web 1 kelas pemrograman teknik informatika. Itu hasil dari latihan pertama HTML. Ya. Terus nama foldernya pemrograman web kita simpan di htdoc sam nih di file drive C itu. Seperti ini. Nah, oke, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke tutorial lain. Ini tadi simple example-nya kalau kita bikin. Nah, kita ini introduction. Nah, ini apa sih HTML itu? Standard markup, describe structure, kemudian konsisten, kemudian elemen browsernya itu bisa di display, kemudian elemen labelnya itu apa namanya dapat digunakan seperti headingnya, paragraf sama linknya kayak gitu. Oke, ini masih sama ya, masih sama. Ini ada doctype, HTML, heart title, bla bla bla. Oke, ini namanya tag name ya. Tag name itu tadi seperti body, title, H1P kayak gitu. Nah, ini. Oke, kemudian di editor kita langsung maju ke sini. Editor itu teks editor ya. Teman-teman bisa pakai terserah apa yang mau digunakan. Kalau di sini contohnya itu Notepad.
Teman-teman pakai apa terserah. Kalau saya sendiri pakainya tadi Sublime Text, kemudian masuk ke basic karena ini cukup simple ya. Basic, in this chapter we will show the some basic HTML example. Nah, ini masih basic sekali. Itu declaration, doctype itu mendeklarasikan bahwa saya itu HTML5. Itu heading, H1, H2, H3, H4, H5. Kalian bisa pelajari. Kemudian paragraf P, sama sih sebenarnya itu P itu kan. Nah, ini tadi kan heading ya. Kalau paragraf itu seperti ini, P. Em, kelas, maaf, lari. Kelas reguler. Save. Nggak usah lari ke tadi, kita langsung refresh nih. Kelas reguler. Dia langsung ganti, apa namanya, paragraf. Belum saya share ya. Maaf. Nih, kelas reguler. Dia langsung bikin paragraf di bawahnya. Terus ada lagi itu yang bisa bikin ganti baris. Itu namanya BR. BR. Break gitu ya. Kelas pagi dan malam. Oke, kita save. Kemudian kita masuk ke browser, kita refresh. Nah, kelas pagi dan malam, dia akan langsung pindah baris. Karena itu, apa namanya, ada perintah break di situ, gitu. Oke, terus kita pindah lagi. Ada di sini banyak sekali kan perintah ya. Tadi kan B, ada B, ada base font, ada BD, BDO, big, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin membuat apa namanya kelas reguler ini jadi besar ya, jadi besar atau tebal gitu ya, tebal. Nah, apa ini? B. Bold. Hmm. Save dulu. Oh, ini.
Saya pakaikan script bold atau tebal, di sini nggak bisa. Coba saya ganti script yang lain. Nanti kita cari script yang di bawahnya. Harusnya pakai bold bisa, tapi ini tidak mau. Oke, kita lanjut dulu. Kita buat PR. Oke, kemudian di sini ada link. Nah, linknya di sini. Nah, linknya modelnya seperti ini, kemudian doctype, HTML, seperti ini. Cuman kita tambahkan ini saja. Nah, kita tambahkan ini saja untuk kita bisa membuat link. Kita apa namanya? Bikin tampilan baru. Ini kita ganti ya. Unsa itu alamatnya apa? www. Saya lihat dulu aja. Unsa. Nih, Unsa. Oke, saya balik ke sini. Alamatnya ini. Klik di sini. Biar kita bisa masuk ke Unsa. Kita save. Kemudian kita masuk ke website tadi. Ini Unsa yang saya search tadi ya. Terus saya masuk ke pemrograman web. Nah, belum masuk. Ahref Unsa. Harusnya sudah masuk ini. Oh, belum saya save. Oh, belum saya save tadi. Klik di sini. Tuh, dan langsung nanti ketika klik kita masuk ke Unsa ACID. Kita back ya. Kita back. Klik di sini. Ini adalah sebuah link. Oke, kemudian ini ada HTML image. Image sama ya. Kayak gini. Ini tuh yang ini sama semua ya kayak tadi ya. Kayak tadi sama semua, yang beda itu cuma ini doang. Image source di sini W3 School JPG. Kalau kita coba di coding kita, sudah saya searching belum? Oh sudah. Kalau kita coba di coding kita di sini, ini nanti belum bisa. Saya kasih break dulu ya. Break. Nah, kemudian saya copy paste. Nah, saya save. Kemudian saya masuk ke website lagi. Di sini. Terus saya masuk ke tadi yang pemrograman web. Nah, di sini cuman ada W3 School. Kenapa? Karena skripnya di sini ini cuman muncul W3 School saja. ALT itu alternatif ya, jadi teks yang muncul. Kalau di sini di terganggu. Nah, di sini ketika ketika kita klik di sini nanti informasinya itu karena di sini itu tidak muncul, nanti ada tekniknya untuk memunculkan tulisan di sini tapi ini nggak muncul. Ini tuh alternatif teks yang akan muncul ketika nanti gambarnya ini nggak ada. Nah, itu. Ini image search ini dia itu akan mencari di folder yang sama karena folder kita itu di sini C, SAM,
htdocs, kemudian pemrograman web. Di sini tidak ada page, berarti dia tidak akan bisa mengambil. Dia itu bisa ngambilnya di sini nanti. Nah, jadi satu lokasi. Beda lagi nanti kalau kita berikan alamat, katakanlah HTTP alamatnya. Tapi alamatnya nggak sembarangan bisa diambil ya. Itu biasanya eh, gambarnya itu harus kita simpan dulu ke Google Drive. Nanti kemudian kita share, nanti baru bisa kita masukkan ke sini. Gitu. Setelah itu kita masukkan ke sini, copy paste ke sini, pas kita panggil dia otomatis akan lari atau bisa dipanggil seperti ini. Nah, itu untuk image. Kemudian kita masuk lagi ke elemen. Elemen itu sama, ya kan? Cuman sama. Kemudian ini cuman kayak gini nih. The P itu adalah elemen yang mendefinisikan sebuah paragraf kayak gitu. Terus ini atribut. Nah, lari lagi ke atribut sama href ini masuk ke atribut hyperlink ya. Tuh. Ini nanti dipelajari. Image itu apa? Image itu masuk ke atribut karena dia itu nanti itu memberikan tambahan, tambahan image, tambahan apa nama URL kayak gitu. Nah, ini ada absolute URL sama relative URL. Kalau absolute itu apa namanya URL-nya itu kayak gini. Jadi memang harus kita tentukan dulu alamat URL-nya yang online ya. Yang online itu kita pakai via websitenya orang lain atau tempat kita sendiri. Itu. Kalau yang relatif URL ini sama kayak yang tadi, itu cuman kita ngambilnya dari apa namanya source kita sendiri. Ini kan ada image sama image girl JPG itu. Nah, belum saya ganti share screen. Nah, ini untuk atribut. Atribut itu ada absolute URL sama ada relatif. Kalau yang absolute itu nanti kita itu menggunakan source yang online dari websitenya orang lain atau tempat kita sendiri. Kalau di Google Drive kan otomatis harus kita share dulu, kita bagikan. Tapi kalau dari website kita yang basicnya publik, nggak perlu autentikasi untuk masuk, mengakses gambar, kita bisa ambil secara langsung. Terus contohnya katakanlah ini ya, ini ketika saya klik kanan, kemudian saya salin tautan ya, saya salin tautan gambar, kemudian saya buka ini aja yang gampang. Ini ya, tautannya itu nanti seperti ini. Itu kan basicnya kan publik. Nah, tautannya itu nanti seperti ini. Nih, tautannya seperti ini, https www.school image bootcamp gold html png. Itu dia bebas diakses oleh publik. Tapi kalau yang kita simpan di Google Drive harus kita bagikan dulu. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke website. Kalau yang ini, image search, girl, dan lain sebagainya, itu nanti kayak gini modelnya. Kita masuk ke sini. Nah, katakanlah di sini saya bikin sebuah folder. Folder image. Image. Nah, kemudian di dalamnya sini saya bikin file image. Ini aja ya.
uh, image.png gitu ya. Nah, nanti gini, modelnya seperti ini, itu dia itu munculnya itu nanti kalau kita ambil jadi relatif URL ini nanti seperti image ke. Kalau tadi kan saya image.png gitu ya. Nah, bedanya itu. Nah, kalau yang kayak gini, ini relatif, tetapi dia itu tidak dimasukkan ke dalam folder. Itu. Kemudian ini sama, ini style ya, style. Ini ada style, tambahan style. Style itu untuk mengubah, ini style itu banyak sekali ya. Style itu banyak sekali. Kalau teman-teman mau coba, silakan nanti buka satu persatu ya. Style, kita masuk ke sini saja. Yang akan kita kasih style ini ya, katakanlah ya. Style, color, red. Oke, kita save dulu. Setelah kita save, kemudian kita apa namanya, klik. Oh, kok hilang semua itu. Ini H4 style, kemudian colornya red. Nah, oke. Save. Keliru. Maaf. Nah, oh, belum saya share. Nih. Tadi ini ya, ini programnya. Jadi H4 ini stylenya, colornya red ya. Terus untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, kelas pemrograman teknik informatika. Nah, tadi saya coba di sini ya. Saya coba di sini kan menggunakan apa namanya? Saya langsung copy pastekan yang script ini, tapi pas saya pastekan di sini ternyata nggak bisa digunakan. Nah, ada yang harus dihilangkan. Itu. Oke, kita lanjut. Kemudian atributnya itu line on, hanya menjelaskan and use, nanti dibaca. Paragraf. Oh ya, untuk titel tadi di sini ya. Saya share dulu. Oh, belum. Titelnya nanti ada di atas ini ya. Ini titel yang kita buat tadi, pemrograman web. Nanti di depan kalau yang kayak gini, ada logo unca kecil ini namanya thumbnail. Nanti bisa kita eksekusi juga. Oke. Ini heading. Heading sudah ya otomatis. Paragraf. Kayak gini. Ini nanti jadi satu paragraf karena sudah masuk dalam paragraf. Mau nanti modelnya dibikin seperti apapun, kalau dia masuk dalam satu paragraf, dia tetap akan jadi satu seperti ini, jadi satu paragraf, sama kayak gini. Jadi tergantung nanti uh, resource-nya. Oke, kemudian style, sama I'm red, I'm blue, I'm big. Kemudian formatnya ada bold, bold itu tebel. Kemudian ada italic. Oh, ini di sini cuma B doang. Pakainya cuma B, bukan bold.
Coba saya ganti ya. B saja. B. Oke. Saya save. Kemudian saya buka di sini. Kemudian saya bener. Dia cuman pakainya B saja. Cuman kurang 1 menit ini pertemuan kita. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita nanti bisa nambah pertemuan di lain waktu. Nanti saya kabari di grup WA. Atau nanti saya WA sama teman-teman kalian. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti silakan tanya di grup WA ataupun Google Classroom